Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Alhamdulillah. Amin, amin. Jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustadz sudah berkenan kembali untuk berbagi di kajian Sisi Saat siang hari ini. Dan insya Allah Ustadz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama Sisi Sa, izinkan saya juga mengucapkan jazakumullah khair atas kehadiran akhwat di kajian ini. Mohon aktifkan chat untuk mendapatkan update dan silakan mengirimkan pertanyaan melalui nomor WA yang tercantum di chatroom atau langsung di chatroom juga bisa. Dapat pula mempergunakan fitur raise hand jika akhwat ingin membacakan pertanyaannya langsung kepada Ustadz. Insya Allah akan kita persilahkan sesuai ketersediaan waktu. Ustadz, insya Allah hari ini kita akan membahas peristiwa yang paling menyedihkan bagi seluruh umat, yaitu berpulangnya kekasih Allah Rasulullah Muhammad SAW. Dan Afwan mohon dijelaskan juga apa pelajaran yang harusnya kami ambil. Tafadhol Ustadz untuk memulai kajian. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan. Bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Allah Azza wa Jalla memiliki 100 rahmat. Hanya satu rahmat yang diturunkan di dunia ini. Dan dengannya manusia, bangsa jin, binatang, serangga, ikan, dan seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini saling mengasihi. Dan diutusnya Rasulullah SAW juga salah satu rahmat Allah. Bahkan Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang hari ini kita akan berbincang tentang perpisahan dengan beliau alaihi salatu wassalam. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Bagaimana rasanya berpisah dengan seorang kekasih? Bagaimana beratnya ditinggal oleh orang yang kita cintai? Ana rasa semua pernah merasakan. Atau dia akan merasakan. Dan di antara orang-orang yang kita cintai, yang seharusnya paling kita cintai, lebih daripada semua yang ada, lebih daripada kedua orang tua kita, lebih daripada anak-anak kita, lebih dari semua manusia yang ada di muka bumi ini, adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga musibah yang terbesar, rasa sakit dan kesedihan yang seharusnya lebih besar di diri kita adalah ditinggal mati Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam.
yang kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, semua itu jadi terang di kota Madinah. Namun tatkala beliau pergi, semuanya jadi gelap kulit. Di hari terakhir sebelum meninggalnya Rasul SAW, beliau sempat membuka sitar, tirai yang di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika itu orang-orang sedang sholat diimami Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi memuji Allah, kata Aisyah, melihat kondisi mereka, dan beliau berdoa semoga Allah memberikan ganti kepada mereka. Lalu beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai umat manusia, ayyuma ahadin minan nas au minal mu'minin usiba bi musibati. Siapa saja yang terkena musibah, falyata'azza bi musibatihi bi, hendaklah dia menghibur dirinya dengan mengingat musibah dia ditinggal aku mati. Karena nggak ada musibah yang lebih dahsyat bagi umatku dari kepergian Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jamaah rahimakumullah. Hari ini tanggal berapa kita? Tanggal 4 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Kira-kira 1432 tahun yang lalu. Pada tahun ke-10 Hijriah. Di bulan Ramadan, Rasulullah SAW menyetorkan hafalan Qur'annya kepada Jibril 2 kali. Padahal di tahun-tahun sebelumnya biasanya 1 kali. Beliau biasanya iktikaf hanya 10 hari. Di akhir Ramadan beliau itu tahun ke-10 Hijriah, beliau iktikaf selama 20 hari. Syawal berlalu, Dzulqa'dah masuk, dan Nabi SAW bersama puluhan ribu dari para sahabatnya bersiap-siap untuk menunaikan ibadah haji. Beliau berangkat haji, dan itu menjadi haji pertama beliau dan yang terakhir setelah hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Pada hari kedua dari hari Tasyriq, jadi tanggal 12 Dzulhijjah, turun surat An-Nasr. Coba kita buka surat An-Nasr. Kita baca nih. Ada apa dengan surat An-Nasr? Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Abdullah bin Abbas, Umar bin Khattab, ketika menafsirkan ayat ini, mereka berdua mengatakan,
itu ajalnya Rasulullah SAW. Itu berita duka. Informasi bahwa tugas Nabi SAW sudah selesai. Menanti apa? Menanti ajal. Pada waktu beliau berhaji, kata Jabir bin Abdullah, tatkala Nabi SAW beranjak dari Arafah menuju ke Muzdalifah, beliau menyuruh para sahabatnya untuk tenang, untuk tidak tergesa-gesa. Kemudian beliau mengatakan, khudhu manasikakum, atau khudhu anni manasikakum. Kalian ambillah dari aku tata cara ibadah haji kalian. Beliau mengatakan, la'alli la alqakum ba'da ami hadha. Mungkin aku nggak akan lagi berjumpa dengan kalian setelah ini. Setelah tahun ini nggak ada lagi perjumpaan dengan kalian. Haji itu diikutin sampai 70.000 sahabat Nabi atau lebih. Dan sebelum beliau berangkat haji, beliau mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Tatkala Mu'ad berangkat, Nabi SAW berpesan kepada Mu'ad bin Jabal. Mu'ad sedang naik ontanya, Nabi sedang berjalan kaki. Mu'ad di atas. Apa kata Nabi SAW? Setelah Nabi memberikan wasiat, beliau mengatakan, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, innaka asa an la talqani ba'da ami hadha. Mu'ad gak ikut haji wada. Maka Nabi menyampaikan kepada Mu'ad yang akan pergi ke Yaman, mungkin engkau gak akan lagi berjumpa dengan aku setelah ini. Aw la'allaka an tamura bi masjidi hadha aw qabri. Atau mungkin engkau akan lewat masjidku ini atau kuburanku. Lalu Mu'ad menangis karena akan berpisah dengan Rasulullah SAW. Itu perjumpaan Mu'ad yang terakhir bersama kekasihnya. Selesai berhaji, Nabi kita Muhammad SAW pulang ke kota Madinah. Pertengahan bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar. Di akhir bulan Safar. Para sejarawan ada yang menyebutkan pada hari Senin, akhir bulan Safar. Mungkin tanggal 29 Safar. Itu awal permulaan sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Baqi. Nabi pulang dari Baqi. Mungkin habis menguburkan jenazah atau dari ziarah ke Baqi. Lalu beliau masuk ke rumahnya Aisyah dan mendapatiku, aku sedang dalam kondisi pusing, sakit kepalaku. Lalu aku mengatakan kepada Nabi SAW, wa ra'sa, sakit kepalaku, hai Nabi SAW. Lalu apa kata Nabi kita alaihi salatu wassalam? Bal ana wallahi ya Aisyah wa ra'sa. Demi Allah Aisyah, kepalaku juga sakit. Sakit kepala. Sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi sakit sampai ajal menyebutnya antara 10 hari sampai 14 hari. Berdasarkan riwayat-riwayat yang ada. Sepekan terakhir sebelum beliau meninggal dunia, sakit beliau semakin parah.
beliau dalam kondisi sakit itu, mulai hari Senin akhir Safar itu, beliau tetap berbagi nginap di rumah istri-istrinya yang 9. Sakit beliau, tapi beliau tetap menunaikan kewajiban beliau. Sampai sakit beliau itu parah sekali ketika beliau berada di rumahnya Maimunah bintul Harith radhiyallahu anha. Beliau ketika di rumahnya Maimunah itu tanya, Aina ana gadan? Aina ana gadan? Besok aku di rumahnya siapa? Besok aku di rumahnya siapa? Yang memiliki istri lebih satu. Ingat, akan ada persidangan kelak pada hari kiamat. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW. Dalam kondisi sakit, beliau tetap melakukan tugas beliau untuk adil. Beliau bisa mengatakan kepada istrinya, aku sudah gak kuat ya, aku mau nginep di rumahnya Aisyah. Beliau bisa melakukan itu. Tapi beliau menghargai istri-istrinya. Jadi Nabi tanya, besok aku di mana, besok aku di mana. Beliau itu kepingin di rumahnya Aisyah. Ada apa sebenarnya? Ada banyak hal indah yang akan diriwayatkan oleh Aisyah buat kita aja. Yang mungkin istri-istri Nabi lainnya tidak meriwayatkan. Aisyah masih muda belia. Yang dia dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla subhanallah menjadi istri Nabi. Yang kemudian akan menyampaikan cerita-cerita dari rumah Rasul SAW. Khususnya di masa-masa yang sangat kritis. Apalagi beliau mencintai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Akhirnya istri-istri yang lainnya memberikan izin kepada Nabi SAW. Mau nginep di mana, dipersilahkan Nabi SAW. Akhirnya beliau bermalam di rumahnya Aisyah sampai meninggal dunia. Ahibati fillah, dalam kondisi beliau sakit, beliau tetap mengimami sholat. Beliau sakit kepala, pening kepala beliau. Beliau tetap sholat di masjid, mengimami. Kadangkala kita ini sakit sedikit, udah gak ke masjid. Ya. Lihat bagaimana Nabi kita alaihissalam. Dan di rumah Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah itu meruqyah Nabi SAW. Membacakan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, membacakan doa-doa yang dihafal oleh Aisyah dari Nabi SAW. Beliau membacanya itu di tangannya Nabi SAW. Kemudian diusapkan ke seluruh tubuh Nabi SAW, berharap berkah Nabi SAW. 5 hari sebelum meninggal dunia. Tepatnya pada hari Rabu. Kondisi Nabi SAW semakin kritis. Sehingga beliau tidak sadarkan diri. Kita ini kadangkala kalau sakit nggak sabar. Apalagi kalau kita merasa orang baik. Banyak kebaikan yang kita lakukan, banyak ketaatan, banyak sedekah, banyak membantu orang lain. Kemudian tatkala engkau sakit, kadang-kadang kau merasa, kok kayaknya nggak pantas ya Allah aku sakit. Subhanallah. Sakit itu karunia Allah buat engkau. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan karunia kepada Nabi SAW. Panas beliau itu naik sehingga beliau pingsan. Beliau mengatakan, Subbu alayya sab'a qirabin min sab'i abarin syatta. Nabi minta supaya dituangkan 7 kirbah air dari 7 sumur. Minta ditaruh di wadah. Beliau ingin mandi. Beliau ingin keluar. Ingin sholat. Ingin memberikan wasiat kepada para sahabatnya. Aisyah mengatakan, fa'aqadnahu fi mikhdabin li Hafsah. Akhirnya kita dudukkan beliau di kayak tempatnya untuk
mewarnai baju ya dulu ya. Winter dulu biasanya. Ada wadah besar, Nabi didudukin di sana, kemudian kami siramkan air kepada Nabi SAW. Setelah beliau disiram air, beliau merasa kok lebih seger. Fadakhala al-masjid wa huwa ma'subur ras. Beliau masuk ke masjid pakai pengikat kepala. Diikat kepala beliau. Beliau masuk ke masjid, duduk di mimbar. Ini pada waktu zuhur. Wa khataban nas. Beliau berceramah. Berpidato dalam kondisi duduk. Beliau mengatakan laknatullah 'alal yahud wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka masjid. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Malik, Nabi mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku berhala yang disembah. Karena ada orang-orang yang mengkultuskan kuburan, beribadah di kuburan, minta kepada kuburan. Beliau mengingatkan. Itu kerjaan orang-orang Yahudi. Beliau mau meninggal dunia. Di masa beliau hidup, kuburan-kuburan terjaga. Nggak ada yang disembah. Tapi setelah beliau meninggal dunia, itu yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Maka Nabi memberikan penjelasan agar umat Islam menjaga tauhid mereka. Kuburan itu adalah tempat untuk mengingat akhirat. Bukan kita minta berdoa di kuburan. Kecuali untuk mendoakan yang meninggal dunia. Setelah beliau berkhutbah, beliau sholat zuhur. Kemudian beliau naik lagi ke mimbarnya untuk berwasiat kepada para sahabatnya, melanjutkan wasiat tadi agar mereka bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepada orang-orang Ansar. Di antara yang beliau sampaikan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma 'indah." Allah memberikan pilihan kepada seorang hamba antara hidup di dunia ini dengan kekekalan di dalamnya, kenikmatan di dalamnya, atau dengan yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Fakhtara dzalikal 'abdu ma indallah. Tapi ternyata hamba itu memilih yang di sisi Allah Azza wa Jalla. Nabi cerita. Fabaka Abu Bakar. Abu Bakar nangis. Lalu Abu Bakar mengatakan, Fadainak ya Rasulullah bi abaina wa ummahatina. Wahai Rasulullah, kami siap menebusmu dengan orang tua kami, dengan bapak kami dan ibu kami. Orang-orang heran. Kenapa Abu Bakar mengatakan itu? Nabi ini sedang cerita. Cerita tentang seorang hamba yang dikasih pilihan antara hidup di dunia, kekal di dunia, dan dengan yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Nabi mengatakan hamba itu memilih yang di sisi Allah. Orang-orang itu nggak sadar bahwa hamba itu adalah Rasulullah SAW. Makanya dikatakan Abu Bakar adalah sahabat yang paling berilmu. Dalam kondisi seperti itu nggak ada yang menangkap pesan Nabi SAW. Abu Bakar menangkap pesan. Lalu Rasul SAW mengatakan, Inna min amanin nas alayya fi suhbatihi wa malihi. Orang yang paling banyak jasanya kepadaku dalam persahabatan dia, dalam harta dia adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi lattakhadtu Abu Bakar. Kalau aku menjadikan seorang manusia itu kekasih selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya Abu Bakar aku akan jadikan dia kekasihku.
tapi Allah sudah menjadikan aku kekasihnya. Maka walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatuh. Akan tetapi yang ada adalah persaudaraan Islam dan cinta karena agama ini. Lalu Nabi SAW berpesan, la yabqayanna fil masjid bab. Nggak boleh di masjid ada pintu lagi kecuali ditutup. Melainkan pintunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Masjid Nabawi itu nempel sama rumah masyarakat. Sehingga masyarakat yang rumahnya nempel sama masjid bikin pintu. Jadi kalau mau sholat tinggal masuk ke masjid dari pintu rumah dia. Maka Nabi SAW mengatakan semua pintu ditutup. Kecuali pintunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Seakan-akan ada isyarat kalau Abu Bakar akan menggantikan Rasulullah SAW. Di hari Kamis, tadi itu hari Rebu. 5 hari sebelum beliau meninggal dunia. Pada hari Kamis, 4 hari sebelum meninggalnya Rasulullah SAW, sakit Nabi semakin parah. Panas beliau jemaah. Sampai sahabat yang menjenguk Nabi SAW itu, beliau merasakan panasnya Nabi di atas selimut. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Ya Rasulullah, sakitmu parah sekali. Sakit sekali engkau Nabi SAW. Iya kata Nabi SAW. Inni u'aku wa'kan rajulaini minkum. Sakitku itu sakitnya 2 orang di antara kalian. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi antum sesakit apapun Nabi itu sakitnya 2 orang. Lalu sahabat ini bertanya, apakah itu karena engkau akan mendapatkan pahala double? Nah, ketika itu Nabi SAW mengatakan, halumma aktub lakum kitaban lan tadillu ba'dahu. Kalian sini, aku akan tuliskan bagi kalian sebuah catatan yang kalian gak akan tersesat setelah itu. Terjadi keributan ya. Umar mengatakan Nabi SAW sedang sakit. Kita kan sudah ada Quran, cukuplah kata Umar bin Khattab. Akhirnya orang di rumah Nabi SAW itu ribut. Sebagian mengatakan sudah dekatkan siapa yang mau nulis buat Nabi SAW. Yang satu mengatakan gak usah. Akhirnya Nabi SAW tatkala mendengar mereka ribut, Nabi mengatakan qumu anni. Sudah kalian pergi sana. Suruh keluar semuanya. Pada hari itu Nabi SAW berpesan 3 pesan. Keluarkan orang-orang musyrikin dari Jazirah Arab. Kemudian para delegasi itu hormatin mereka, berikan penghargaan kepada mereka, tamu-tamu itu seperti yang aku telah ajarkan. Yang ketiga, kata Umar, kata perawi hadis ini mengatakan lupa dia. Bisa jadi wasiat Nabi dengan agar berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, atau wasiat Nabi SAW agar pasukan perang yang dipimpin oleh Usama bin Zaid itu berangkatkan. Atau wasiat Nabi untuk menjaga sholat dan memuliakan atau menghargai budak-budak. Jadi pasukan Usama bin Zaid itu sudah dipersiapkan untuk berangkat ke Syam. Namun mereka akhirnya terhentikan di Juruf. Juruf itu perbatasan kota Madinah dengan tanah antara tanah haram sama tanah halal. Akhirnya mereka menanti karena sakit Nabi semakin parah. Sallallahu ala Nabi wasallam. Nabi di hari Kamis itu beliau mengimami sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Subuh, zuhur, asar, maghrib. Di sholat maghrib, ceritanya Ummu Fadl radhiyallahu anha, dia mengatakan pada waktu sholat maghrib itu Nabi SAW mengimami kita membaca surat di sholat maghrib ya. Wal mursalati urufa fal asifati asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa. Beliau membaca surat ini.
Tapi kata Ummu Fadl, setelah itu beliau nggak sholat lagi sama kita. Beliau sholat sendiri di rumah. Beliau udah nggak kuat. Cerita Aisyah pada waktu Isya di hari Kamis itu. Aisyah mengatakan sakit Nabi semakin parah. Jadi habis sholat maghrib beliau pulang, beliau semakin parah sakitnya. Orang-orang udah di masjid, udah masuk waktu Isya. Nabi bertanya sallallahu alaihi wasallam, "Asallan nas?" Orang-orang udah pada sholat belum? Qulna la. Hum yantadhirunak ya Rasulullah. Mereka menunggumu wahai Rasulullah. Mereka belum sholat, itu sholat Isya aja. Lalu Nabi mengatakan, "Da'u lima fil mikhtab." Letakkan air di ember itu. Kata Aisyah, akhirnya kita masukkan air di sana. Beliau mau mandi. Tapi belum sampai ke wadah itu beliau sudah pingsan. Kemudian beliau sadar. Nabi bertanya lagi, "Asallan nas?" Sallallahu alaihi wasallam. Kata kami, "La." Belum Rasulullah SAW. Hum yantadhirunak ya Rasulullah. Mereka menantimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan lagi, "Letakkan air buat aku di ember." Lalu Nabi duduk di ember tersebut, beliau mandi. Lalu beliau mau berdiri, mau berangkat, beliau pingsan lagi. Dalam kondisi sudah mandi. Lalu beliau sadar lagi. Mengatakan, "Asallan nas?" Apakah orang-orang sudah sholat? Qulna la. Enggak, mereka belum sholat. Hum yantadhirunaka ya Rasulullah. Mereka menantimu wahai Rasulullah. Nabi mengatakan lagi, letakkan air di ember. Beliau tetap berusaha. Maghrib tadi beliau masih jadi imam. Maka Isya beliau berusaha dalam kondisi sakit. Beliau minta dikasih air di ember tersebut. Lalu beliau duduk, beliau mandi. Kemudian beliau bangkit, pingsan lagi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sadar, beliau mengatakan, "Asallan nas?" Apakah orang-orang sudah sholat? Qulna la. Belum Nabi SAW. Entah sudah jam berapa waktu itu jamaah. Hum yantadhirunak ya Rasulullah. Mereka masih menantimu wahai Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW akhirnya beliau mengutus seseorang untuk menjumpai Abu Bakar agar Abu Bakar menjadi imam. Akhirnya sempat Aisyah mengatakan biar Umar aja yang jadi imam. Karena Umar suaranya keras. Jadi Aisyah ini sayang sama bapaknya. Dia nggak ingin kalau orang-orang tuh dengar yang imam ternyata Abu Bakar. Hanya orang apa nih? Nabi apa meninggal dunia? Maka Aisyah mengatakan biar Umar yang disuruh. Tapi Nabi SAW mengatakan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar sempat mengatakan kepada Umar, "Umar, engkau yang salat." Kata Umar, "Anta haqqu bidzalik." Engkau yang lebih pantas wahai Abu Bakar. Engkau yang lebih berhak. Akhirnya di hari-hari itu yang menjadi imam adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mulai Isya Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, subuh nantinya. Ahibati fillah. Keesokan harinya, mungkin hari Sabtu. Itu kejadian hari Kamis. Mungkin pada waktu hari Sabtu. Atau hari Ahad. Nabi SAW pas waktu sholat duhur, beliau merasa kok enakan badannya. Lalu beliau keluar. Tapi udah gak bisa jalan sendiri. Beliau alaihissalam dipapah jamaah. Orang tuh udah sholat. Abu Bakar udah jadi imam. Nabi dipapah. Yang memapah Nabi SAW. Salah satunya adalah Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Ada riwayat bersama Fadl ibn Abbas. Ketika Abu Bakar sedang sholat kan. Pintu rumah Nabi ini sama tempat pengimaman itu kelihatan jamaah.
Karena pada waktu itu nggak ada mihrab. Sekarang kan kalau imamnya masuk ke dalam sehingga dia nggak kelihatan dengan yang kanan kiri. Dulu nggak. Nabi sholat, di kiri Nabi SAW ketika beliau menghadap ke kiblat, kiri itu pintu rumah Nabi SAW. Sehingga Abu Bakar tahu Nabi sedang datang menuju ke arahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya Abu Bakar mau mundur, mau masuk ke shaf makmum. Lalu Nabi memberikan isyarat sallallahu alaihi wasallam agar dia tidak mundur. Akhirnya dua orang ini mendudukkan Nabi SAW di sampingnya Abu Bakar. Di samping kirinya Abu Bakar. Abu Bakar di kanannya. Kemudian Abu Bakar sholat mengikuti Nabi SAW. Jadi seakan-akan Nabi yang jadi imam. Orang bermakmum kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW duduk waktu itu. Sehari sebelum meninggal dunia. Pada hari Ahad. Tanggal 11 Rabiul Awal. Nabi SAW membebaskan budak-budak. Beliau bersedekah, di rumahnya ada duit sebesar 7 dinar. Beliau sedekahkan. Senjata-senjata beliau hibahkan kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Di malam itu Aisyah pinjam minyak. Malam itu, malam Senin, Aisyah itu pinjam minyak untuk menghidupkan lampu yang ada di rumah Nabi SAW. Bayangkan. Rumah manusia yang paling dicintai Allah, minyak untuk menghidupkan lampunya nggak ada. Sampai pinjam Aisyah. Baju besi Nabi SAW digadaikan oleh Nabi SAW untuk membeli 30 sok gandum untuk dimakan bersama keluarga. Sallallahu alaihi wasallam. Itu hari Ahad. Kemudian pada hari Senin, hari terakhir Rasulullah SAW memandang dunia ini. Pada waktu salat subuh, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, dia mengatakan, innal muslimin bainahum fi salatil fajri min yaumil itsnin. Sesungguhnya para sahabat Nabi itu ketika mereka sedang salat subuh pada hari Senin, wa Abu Bakar yusalli lahum. Abu Bakar sedang jadi imam. Tahu-tahu mereka ini melihat Nabi menyingkap tirai pintu rumahnya Aisyah, ada tirainya. Disingkap itu tirai. Fanadhara ilaihim wahum fi sufufis salat. Nabi melihat para sahabat sedang berada di saf-saf mereka, sedang melaksanakan salat subuh. Thumma tabassama yadhhak. Lalu beliau tersenyum tertawa melihat para sahabat. Gembira Nabi SAW. Fanaqasa Abu Bakar ala aqibaih liyasilas saf. Abu Bakar melihat itu, Abu Bakar langsung mundur untuk masuk ke safnya. Karena dalam pandangan Abu Bakar, Nabi mau keluar untuk menjadi imam. Qala Anas wa hammal muslimun an yaftatinu fi salatihim farhan bi Rasulullah SAW. Itu para sahabat yang sedang sholat gembira. Hampir saja mereka terfitnah. Mungkin memutuskan sholatnya karena gembiranya melihat Nabi SAW tersenyum dan tertawa. Membuka tirai tersebut. Seakan-akan masjid itu penuh dengan cahaya. Melihat wajah Rasul SAW. Lalu beliau memberikan isyarat kepada mereka. An atimmu salatakum. Kalian sempurnakan sholat kalian. Kalian sempurnakan sholat kalian. Kemudian Nabi SAW masuk ke rumahnya dan beliau menutup tirai tersebut.
itu akhir waktu sholat yang dilewatin sama Nabi SAW. Pada tanggal 12 Rabiul Awal. Di hari Senin tadi. Ketika waktu duha. Rasulullah SAW memanggil putrinya. Ya, lalu Nabi SAW berbisik kepada putrinya, Fatimah. Dan Fatimah menangis. Kemudian dipanggil Nabi sama Nabi SAW. Berbisik lagi Nabi SAW. Dan Fatimah tertawa. Inilah kehidupan jamaah. Ada tawa dan ada tangis. Yang memang harus kita lewati. Untuk menuju ke surga Allah Azza wa Jalla, kita harus melewati sirat yang berada di atas neraka Jahannam. Dan untuk menuju ke surga Allah Azza wa Jalla di dunia ini, kita harus melewati as-siratal mustaqim. Kata Aisyah, aku bertanya apa yang dibisikkan Nabi SAW. Maka Fatimah tidak bercerita. Sampai meninggalnya Rasulullah SAW. Baru dia bercerita. Ketika Nabi SAW semakin parah sakitnya, Fatimah mengatakan, "Wa karba abata." Ya Allah, sakitnya Abah ya. Sedihnya. Bapaknya ini dianggap sakit sekali sakitnya ayahnya. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah, "Laisa ala abika karbun ba'dal yaum." Mulai hari ini gak ada lagi kesedihan untuk bapakmu, gak ada lagi. Udah ini kesedihan terakhir yang harus dilewati. Di dalam beberapa riwayat, Nabi memanggil Hasan dan Husain. Mencium keduanya. Dan mewasiatkan kebaikan untuk keduanya. Dari riwayat Nabi SAW memanggil istri-istrinya, memberikan nasihat kepada mereka. Dan sakit Nabi semakin parah. Semakin kritis. Bekas racun dari kambing yang dikasih racun sama wanita Yahudi. Ketika perang Khaybar itu beliau rasakan. Sampai-sampai beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, "Ya Aisyah, inni ajidu alamat ta'am alladhi akaltuhu bi Khaybar." Aku merasakan sakitnya makanan yang aku makan di Khaybar. Kayaknya ini akhir dari yang aku harus lewati. Aku akan mati dengan bekas racun tersebut. Itu menjadi sebab kematian. Maka Nabi mulai fase naza ya. Akan dicabutnya nyawa Nabi SAW, di mana Aisyah bercerita, "Inna min ni'amillahi alayya." Termasuk dari nikmat yang Allah berikan kepadaku, bahwa Rasulullah SAW meninggal dunia fi baiti. Di rumahku beliau meninggal dunia. Wa fi yaumi, di hari giliranku. Sehingga nggak ada lagi istri-istri Nabi yang mengatakan seharusnya beliau mati di sampingku ya. Karena hari itu, hari Senin itu hari gilirannya Aisyah. Wa baina sahri wa nahri, di antara dadaku dan leherku, di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu Aisyah mengatakan, wa annallaha jama'a baina riqi wa riqahu inda mauti. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengumpulkan antara air ludahku dengan ludah Nabi SAW sebelum beliau meninggal dunia. Aisyah bercerita, hari itu Abdurrahman bin Abu Bakar masuk. Abu Bakar, saudaranya Aisyah, masuk ke kamar Nabi SAW dan di tangannya ada siwak. Dan aku sedang menyandarkan Nabi SAW ke dadaku. Nabi udah nggak kuat berbicara. Beliau memandang ke siwak yang dibawa oleh
Abdurrahman bin Abu Bakar. Maka Aisyah tahu Nabi kepingin siwak itu. Lalu Aisyah mengatakan kepada Nabi SAW, Akhudhuhu laka. Akhudhuhu laka. Aku ambilkan buat engkau siwak itu. Nabi nggak jawab dengan lisannya. Beliau hanya mengisyaratkan dengan kepalanya. Lalu aku ambil. Dan aku berikan kepada Nabi SAW. Rupanya siwaknya itu masih keras, jemaah. Siwak itu kan batang itu tuh. Kalau nggak digigit-gigit, dia tetap keras. Biasanya kalau mau dipakai siwak itu harus digigit dulu. Lalu aku berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Ulayyinuhu laka. Aku lembutkan buat engkau. Beliau kembali berisyarat dengan kepalanya. Naam. Maka akhirnya aku gigit-gigit ya. Dilembutkan. Fa umirrahu wa baina yadayhi rikwa fiha ma. Maka akhirnya Nabi SAW itu dalam kondisi seperti itu, fa'amarrahu, yakni beliau pakai siwak itu di mulutnya Nabi SAW. Dan di depan Nabi SAW itu ada satu wadahnya air. Beliau sesekali memasukkan tangannya ke dalam air, ya. Beliau mengusap wajahnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengatakan, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sekarat. Thumma nasaba yadahu. Lalu beliau menunjukkan tangannya ke langit. Faja'ala yaqul. Setelah beliau mengatakan la ilaha illallah, beliau berkata, fir rafiqil a'la. Fir rafiqil a'la. Yakni dikatakan beliau sedang dikasih pilihan antara hidup di dunia atau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau memilih untuk berkumpul dengan orang-orang yang baik yang berada di atas. Dengan para nabi yang terlebih dahulu berada di sana, di mana Nabi alaihissalatu wasallam tatkala Isra Mi'raj berjumpa dengan mereka. Maka Nabi menunjuk hatta qubira wa mala, sampai tangannya Nabi SAW itu condong dan jatuh. Ahibati fillah. Di riwayat lainnya Nabi alaihissalam memandang ke atap sambil beliau mengatakan, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ya Allah, bersama orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, dari para nabi, dari para siddiqin, dari para syuhada dan salihin. Kita tahu nabi itu tidak meninggal dunia sampai dikasih pilihan. Semua nabi. Ketika ajal itu datang, waktunya yang ditentukan sudah datang, dikasih pertanyaan, kasih pilihan. Engkau mau lanjut atau engkau mau meninggal dunia? Maka nabi, orang-orang yang mendengar nabi mengatakan itu, mereka mengatakan, kita tahu waktu itu nabi dikasih pilihan dan beliau memilih untuk berkumpul dengan para sahabatnya dari nabi-nabi yang sudah meninggal. Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, tatkala dia mendengar kabar berita meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam, dia mengatakan, ya abata ajaba rabban da'ah. Atau mungkin dia sedang berada di sana. Tatkala dia masuk, dia tetap di sana sampai meninggalnya Rasul SAW. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas Fatimah mengatakan, wahai ayahanda yang telah menjawab panggilan Rabbnya, ya abata man jannatul firdausi ma'wah. Wahai ayahanda yang surga Firdaus menjadi tempatnya. Ya abata ila Jibril nan'ah. Wahai ayahanda yang kepada Jibril kita kabarkan kematiannya. Ketika Nabi SAW dikuburkan, Fatimah itu bertanya kepada Anas bin Malik. Nabi meninggal dunia hari Senin dan beliau baru dimakamkan hari Kamis. Fatimah bertanya, ya Anas, atobat anfusukum
an tahthaw ala Rasulillah SAW turab. Apakah hati kalian nyaman ketika harus mengubur Nabi SAW dan mencangkuli tanah untuk menutup Rasul SAW? Subhanallah. Ahibati fillah. Itu harus dilewati. Dan itu sudah terjadi. Ketika informasi meninggalnya Nabi SAW tersebar di kota Madinah, Aisyah menceritakan lagi. Maka di sini hikmah ya. Hikmah menikahnya Rasul SAW dengan Aisyah. Hikmah dirawatnya Rasulullah SAW di rumahnya Aisyah, di mana cerita-cerita yang tadi disampaikan itu banyak riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai setelah meninggalnya Nabi SAW, Aisyah bercerita, Aqbala Abu Bakar ala farasih. Abu Bakar datang dengan naik kudanya dari tempat tinggal dia di Sunnah. Artinya ketika meninggal Nabi SAW, Abu Bakar sedang nggak ada di situ. Beliau turun dari kudanya, lalu beliau masuk masjid. Beliau tidak berbicara dengan seorang pun, yang sepertinya ramai di Masjid Nabawi. Lalu beliau masuk ke kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi dalam kondisi sudah ditutup wajahnya dengan kain. Lalu dibuka sama Abu Bakar. Abu Bakar menangis dan menciumi Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, Bi abi anta ya Nabi Allah, la yajma'ullahu alaika mautatain. Wahai Nabi Allah, Allah tidak akan menggabungkan bagi engkau dua kematian. Amal mautatul lati kutibat alaik faqad mittah. Kematian yang sudah Allah tetapkan untuk dirimu, engkau sudah mengalaminya. Fakharaja wa Umar yukallimun nas. Keluarlah Abu Bakar dari rumahnya Nabi SAW. Dilihat Umar ini sedang ngomong sama manusia. Rame Umar. Dia shock. Mendapatkan berita kematian Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar mengatakan kepada Umar, kalau bicara fisik, jauh lebih besar, lebih gagah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kalau bicara iman, maka lebih besar imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar mengatakan kepada Umar bin Khattab, ijlis. Umar nggak mau duduk. Ijlis. Suruh duduk, nggak mau duduk Umar. Fatashahada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar mulai berpidato. Beliau memuji Allah Azza wa Jal. Beliau bersyahadat. Akhirnya orang-orang ninggalin Umar. Mereka kumpul kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu di antara yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia mengatakan, amma ba'd. Faman kana minkum ya'budu Muhammadan. Siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna Muhammadan qad mat alaihi salatu wassalam. Maka Muhammad telah meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah Azza wa Jal, maka sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak mati. Lalu Abu Bakar Siddiq membaca firman Allah di surah Ali Imran ayat 144. Coba dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a
wa sayajzillahu syakirin. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Setelah meninggalnya Rasul SAW, terjadi perselisihan di antara para sahabat. Yang pertama, perselisihan tentang siapa yang menggantikan Rasul SAW. Orang-orang Ansar berkumpul di tempat kumpul mereka di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka sedang berpikir untuk menentukan pengganti Rasul SAW. Abu Bakar Siddiq mendapatkan berita itu. Kemudian beliau berangkat bersama Umar bin Khattab bersama Abu Dzar. Agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan. Maka akhirnya di sana Abu Bakar memberikan nasihat kepada mereka. Disuruh mereka memilih antara Umar bin Khattab atau Abu Dzar. Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, engkaulah yang harusnya dibaiat. Dan para sahabat, sejak sakitnya Nabi SAW, sejak hari Kamis salat Isya, yang menjadi imam mereka ketika salat sudah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka akhirnya mereka sepakat membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Perselisihan yang kedua adalah tentang di mana mau dimakamkan Rasulullah SAW. Maka akhirnya Abu Bakar tampil menyampaikan kepada mereka bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa tidaklah seorang Nabi meninggal dunia, melainkan dia dimakamkan di tempat dia meninggal dunia. Maka di teras rumahnya Aisyah inilah Nabi SAW dimakamkan. Barakallahu fikum. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan meninggalnya Nabi SAW. Beliau telah menyampaikan amanah itu dengan sempurna. Telah memberikan nasihat kepada kita. Tidak ada satu kebaikan pun, melainkan beliau sudah sampaikan. Dan tidak ada satu keburukan, melainkan beliau sudah jelaskan kepada kita agar kita menjauhinya. Dan kita berdoa, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan balasan kepada Nabi kita SAW yang terbaik, balasan yang terindah yang pernah Allah berikan kepada para nabi sebelum beliau. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fiik. Nah, silahkan. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik Ustadz untuk paparannya. Selalu membuat haru sekali Ustadz setiap mendengar cerita ini. Kita mulai untuk pertanyaan pertama. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah saat ini Rasulullah sudah di surga ataukah masih di alam barzah? Saya mendengar Rasul saat Isra Mi'raj berkunjung di surga, namun dikatakan bahwa pintu surga menunggu dibuka oleh Muhammad saat akan masuk bersama dengan umatnya nanti. Jazakallah khair Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Ya jamaah. Jadi memang alam ini ada beberapa. Ada alam dunia yang kita sedang hidup. Ada alam akhirat. Di antara dua alam ini ada alam barzakh. Di mana cerita Nabi alaihi salatu wassalam melihat siksa yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan dosa. Sejatinya siksa itu berada di alam barzakh. Nabi SAW menjelaskan pula tentang orang-orang yang mati syahid. Yang Allah mengatakan jangan engkau kira mereka mati. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup mendapatkan rizki dari Allah Azza wa Jalla. Mereka di alam barzakh. Dan disebutkan bahwasanya orang-orang yang mati syahid, orang-orang mukmin itu, ruhnya dia itu berada di rongga burung yang berada di surga.
tasrahu fil jannah haitsu tasha. Mereka kemana-mana pergi dalam surga Allah Azza wa Jalla. Jasadnya di mana? Jasadnya di bumi. Dan jasad para nabi tidak dimakan oleh tanah. Jadi kalau dikatakan di mana Nabi SAW, beliau berada di alam barzakh. Ruh beliau tentunya berada di surga Allah Azza wa Jalla, mendapatkan segala kenikmatan. Karena memang diceritakan bagaimana oleh Nabi SAW tatkala orang berada di alam kuburnya, Allah bukakan bagi dia jendela atau pintu ke surga. Dia melihat keindahan surga. Dia dapat mencium aromanya, wanginya, dan dia didampingi oleh amal soleh dia. Maka yang diinginkan adalah agar kiamat segera dibangkitkan. Karena untuk masuk surga, tentunya bersama jasad mereka nantinya menikmati segala kenikmatan yang di surga itu, maka menanti setelah hisab, setelah melewatin timbangan, setelah melewatin sirat, melewatin kontoro, berhenti di pintu surga, baru setelah itu mereka masuk surga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya ada pertanyaan langsung, silahkan Mbak Sansa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin bertanya Ustadz, saya pernah mendengar itu hadis atau informasi gitu ya Ustadz, bahwa seorang rasul itu tubuhnya, jasadnya tidak akan dimakan oleh benda-benda cacing-cacing gitu atau ini akan tetap terjaga. Gitu. Iya. Terjaga. Lalu apakah itu yang menjadi sebab pernah dengar juga bahwa ada beberapa orang yang ingin mencongkel kuburan Rasul, ingin melihat jasad beliau gitu, yang mungkin orang Khawarij atau apa ya, saya kurang tahu juga, lupa. Ini rumah Rasul sekarang jadi ditutupi gitu, jadi kalau kita di Raudhah benar-benar tidak bisa lihat gitu ya Ustadz ya. Itu apakah Ustadz kan lama di Madinah, saya ingin mungkin dengar ceritanya dari Ustadz. Lalu satu lagi Ustadz, kalau ya kan kita kan tidak boleh sholat katanya di mana masjid yang ada kuburannya. Nah, orang-orang jadi di Indonesia padahal banyak sekali masjid yang ada kuburan. Itu bagaimana Ustadz sebenarnya gitu? Karena mereka kadang berdalil melihat bahwa Masjid Nabawi ada kuburan Nabi SAW. Nah, barakallahu fiikum. Iya jamaah, berkaitan dengan jasad Nabi SAW benar. Jasad Nabi terjaga, para Nabi sebenarnya tidak dimakan sama tanah. Tanah tidak memakan dia. Jadi tetap sebagaimana Nabi SAW dikuburkan, seperti itu jasad Rasulullah SAW. Adapun bagaimana kejadian yang dua orang yang datang ke kota Madinah untuk mencuri jasad Nabi SAW. Mereka bukan orang Khawarij sebenarnya, karena mereka sebenarnya orang-orang Romawi, orang-orang Nasoro mereka. Mereka datang ke Madinah, mereka nyewa rumah di kota Madinah yang tidak jauh dari Masjid Nabawi, kemudian mereka menggali lubang, menggali terowongan yang menuju ke arah kuburan Nabi SAW, tapi rencana mereka gagal. Adapun kalau kita ke Masjid Nabawi, kita nggak kelihatan kuburan Nabi SAW. Jadi posisi kuburan Nabi sekarang SAW itu dilapisi 3 bangunan. Yang pertama pagar yang kita lihat ya, yang warna hijau itu, di dalamnya ada bangunan lagi, di dalamnya ada bangunan lagi. Sehingga memang kalau ada orang mengatakan melihat kuburan Nabi SAW, yang dia lihat itu adalah pagar yang kedua. Karena memang nggak ada yang bisa melihat kuburan Rasulullah Sallallahu
alaihi wasallam. Benar-benar tertutup kuburan Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi kalau ada foto-foto yang dikatakan ini kuburan Nabi alaihi salatu wasallam, tidak. Nabi dikubur di tanah, tetap seperti tanah yang dahulu. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan sholat di kubur, di masjid yang ada kuburannya. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam melarang. La tusallu ilal kubur. Kalian jangan sholat ke arah kuburan. Nggak boleh kita sholat kiblatnya kuburan. Di beberapa masjid itu orang kalau meninggal dunia, dia wasiat untuk dimakamkan di masjidnya. Makamkan di kuburan. Lalu terus Nabi alaihi salatu wasallam, ingat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, beliau itu tidak dikuburkan di masjid. Beliau alaihi salatu wasallam dikuburkan di teras rumahnya. Di rumahnya Nabi SAW. Maka Aisyah bercerita salah satu alasan kenapa Nabi SAW dikuburkan di rumahnya, karena yang Nabi takutkan tadi, nanti kuburannya dijadikan sesembahan. Kalau ditaruh di luar, mungkin orang akan rebutan ngambil tanahnya, mungkin orang ini itu. Makanya kalau nggak takut itulah ubriza qabruhu. Kuburannya mesti akan ditampakkan. Tapi karena ini salah satu hikmah ya, maka kuburan Nabi dikuburkan di rumahnya, hanya memang tatkala mengalami perluasan masjid, akhirnya bagian rumah Nabi SAW itu dimasukkan ke dalam masjid. Tapi hukum sebenarnya Nabi SAW tidak dikuburkan di masjid. Bagaimana sholat di masjid yang ada kuburannya? Hukum asalnya nggak boleh, Nabi melarang hal itu. Makanya kalau ada kuburan di masjid, ada dua kemungkinan. Ada kuburan yang di luar masjid sebenarnya. Ada pemisah antara tembok masjid sama tembok kuburan. Jadi memang dia berpisah dari masjid. Maka nggak apa-apa kita sholat. Yang kedua, sholat di masjid yang ada kuburannya yang nempel sama tembok masjid. Jadi nggak ada pagar lain. Di sini sebagian ulama memperbolehkan sholat di tempat seperti itu, tapi yang lebih baik tidak. Yang ketiga, ada masjid yang di dalamnya ada kuburan. Bukan di luar masjid, ini di dalamnya. Maka terlarang, apalagi kalau memang dibangun itu masjid di atas kuburan. Makanya kalau ada masjid yang dibangun di atas kuburan, para ulama menyebutkan, ya udah, gimana nih? Masjid yang dipindah, karena kuburan itu yang duluan. Tapi kalau masjidnya duluan, terus orang ini mati yang wakaf, kemudian dimasukkan ke dalam masjid, maka orang ini yang dikeluarkan dari masjid. Engkau kan udah wakaf buat Allah Subhanahu wa taala itu masjid. Kenapa dikasih kuburanmu di sana? Maka keluarkan jasad orang itu, letakkan di kuburan umat Islam. Jadi seperti itu. Dan kalau kita membaca pendapat ulama-ulama fikih tentang sholat di kuburan, di masjid yang ada kuburannya, mereka melarang hal itu jamaah. Hanya saja memang ada yang mengharamkannya, ada yang memakruhkannya. Intinya terlarang. Tapi kalau kita sholat di sana karena ada kuburannya, ini yang bermasalah. Ya, ini kita sholat karena ada kuburannya. Kita sholat di masjid manapun. Masjid yang punya kemuliaan itu yang disebutkan Nabi SAW. Adapun masjid-masjid walaupun ada kuburan orang yang paling mulia pun tetap nggak ada fadilahnya sholat di sana. Fadilah khusus kecuali seperti fadilah sholat di masjid biasa. Hada wallahu alam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik wa barak. Ustaz, Ustaz, nyambung tentang kuburan itu. Saya sering lihat banyak orang-orang Betawi menguburkan keluarganya, anak cucu dan cicitnya di dalam rumahnya. Lalu mereka juga sholat juga di dalam rumah itu. Bagaimana Ustaz? Iya. Kayaknya kalau di dalam rumahnya nggak ada ya. Di halamannya. Apa dalam rumahnya? Di halaman nempel kamarnya gitu Ustaz. Iya. Nah, yang jelas bukan di masjid dimakamkan mereka. Mereka dikuburkan di rumahnya, di halaman rumahnya. Sehingga kalau dikatakan apakah ketika dia sholat menghadap kuburan? Tidak. Karena memang dia tidak menghadap kuburan. Dia menghadap tembok.
yang kuburan itu bukan dikhususkan dikubur di tempat sholat. Artinya nih orang bisa sholat di arah kanan, mungkin dia di teras atau di kamar anaknya, di ruang tamu gitu loh. Karena memang rumahnya ini bukan tempat sholat. Bukan masjid yang memang dijadikan untuk tempat sholat. Jadi insya Allah nggak ada masalah ketika dia memang tidak menghadap kuburan. Jadi dia menghadap tembok dan tidak ada niatan untuk menghadap kuburan tersebut. Dan kuburan tersebut memang tidak diletakkan di masjid tempat sholat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Allahumma shayyiban nafi'an. Nah, Baik, pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Saya seringkali menemukan di sosial media bahwa Rasulullah meninggal dalam pelukan Ali. Mengapa ada cerita yang berbeda, Ustadz? Barakallahu fiik, Ustadz. Naam, subhanallah jamaah. Ya, kalau kita yang pertama kita tahu yang merawat Nabi alaihissalatu wassalam adalah istrinya. Sampai Fatimah sendiri datang itu ya hanya untuk menjumpai Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi memberikan pesan kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Nabi tadi mungkin Hasan dan Husain ikut di sana. Nabi juga memberikan wasiat. Artinya Nabi alaihissalatu wassalam dimakamkan dirawat di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kita tahu Aisyah bukan mahramnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau kita bicara cerita yang di luar jemaah, hati-hati itu ceritanya Syiah. Jadi ana hari ini membaca ceritanya Syiah ya. Jadi dalam rangka mempersiapkan materi ini ada cerita orang Syiah. Jadi ada yang tanya sama gurunya. Dia bertanya tentang guru. Ana ini punya kawan dari Ahlus Sunnah, Sunni, yang dia cerita bahwasanya kalau memang yang berhak menjadi khalifah itu adalah Ali bin Abi Thalib, kenapa yang jadi imam sholat selama Nabi sakit alaihi salatu wassalam itu Abu Bakar? Apa kata orang Syiah ini? Katakan, jangan percaya engkau, kata dia. Jadi sebenarnya ketika Abu Bakar jadi imam, itu Nabi SAW akhirnya dipapah oleh Abbas bin Abdul Muttalib dan oleh Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Abu Bakar dimundurkan sama mereka. Jadi mereka punya cerita lain di sana. Yang cerita mereka berdasarkan dari hadis-hadis dari imam-imam mereka, yang kata Imam Syafi'i, aku tidak melihat sekte yang sangat mudah menerima kedustaan lebih dari sekte Syiah. Jadi cerita-cerita dusta itu sama mereka terima. Padahal kita sebagai seorang muslim, cerita-cerita yang tadi kita bacakan, subhanallah ya, ana sampai bingung ya. Ketika baca cerita ini, kebanyakan rata-rata rawahul Bukhari Muslim. Rawahul Bukhari Muslim. Karena memang cerita ini cerita yang sangat penting. Di mana setelah meninggalnya Nabi SAW ada cerita tentang khalifah yang harus melanjutkan kepemimpinan Nabi SAW. Jadi seperti itu. Barakallahu fiik. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya, ini afwan Ustaz, bagaimana cara mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti? Ini agak mirip dengan satu pertanyaan lagi Ustaz. Ustadz, jazakallah khair untuk kajian tentang Rasul ini. Benar-benar membuat saya sangat terharu dan ingin sekali disayang oleh Rasul meskipun tidak sebesar kasih sayang Rasul ke Aisyah. Apakah ada amalan khususnya? Jazakallah khair Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Sebelum meninggal Nabi SAW berpesan, kalau kita ingin syafaat Rasulullah SAW, maka cintailah Rasulullah SAW. Karena ada seorang sahabat yang ketika datang kepada Nabi SAW, yang dia bertanya, kapan kiamat? Lalu Nabi SAW bertanya kepada dia, apa yang kau persiapkan untuk kiamat?
Kata orang ini, ya terus terang dia mengatakan ya bukan sholat yang banyak, maksudnya nggak banyak sholat sunnah dia, sedekah sunnah, enggak, kata dia. Tapi aku cinta kepada Allah dan Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan kepada orang itu, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Tinggal sekarang, kalau benar cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, buktikan. Mudah bukti cinta kepada Rasulullah SAW. Apa? Laksanakan perintahnya, jauhi larangan. Ketika itu, engkau akan bersama Nabi SAW. Secara khusus, berkaitan dengan syafaat, maka jaga tauhidmu. Karena syafaat Nabi SAW hanya diberikan kepada orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan. Yang benar-benar menjaga tauhidnya. Kemudian ada amalan-amalannya seperti menjawab azan, kemudian berdoa setelah azan. Maka itu termasuk amalan yang orang yang membacanya akan diberi syafaat oleh Nabi SAW. Kemudian orang yang meninggal di kota Madinah, yang tinggal di kota Madinah, sabar dia berada di kota Madinah. Kata Nabi SAW, kuntu syafi'an lahu, aku akan menjadi pemberi syafaat buat dia. Hada wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Barakallahu fikum Ustaz. Banyak teman-teman share bahwa bulan Rabiul Awal apakah harus berbanyak salawat karena di bulan Rabiul Awal adalah kelahiran dan wafatnya Rasulullah. Apakah ada dalilnya kah Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Kalau bicara memperbanyak salawat kepada Nabi SAW, secara khusus untuk bulan Rabiul Awal ini, Anda nggak pernah membaca ya. Tapi yang ada adalah memperbanyak salawat buat Nabi SAW pada hari Jumat. Jadi nggak nunggu bulan Rabiul Awal. Jadi sepanjang tahun di bulan Muharram ada 4 Jumat, bulan Safar ada 4 Jumat, bulan ini. Jadi kita memperbanyak salawat kepada Nabi SAW itu pada hari Jumat. Nggak nunggu bulan Rabiul Awal. Jadi karena di bulan Rabiul Awal ini bulan kelahiran Nabi dan bulan meninggalnya Nabi SAW. Dan Nabi meninggal pada hari Senin. Namun Nabi SAW tidak menyuruh kita memperbanyak salawat pada hari Senin. Beliau lahir pada hari Senin. Beliau juga tidak memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak salawat pada hari Senin. Terus memperbanyak pada hari Jumat dan sepanjang pekan kita bersalawat buat Nabi SAW. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya ada ukti yang mau bertanya langsung. Ukti Irna. Saya akan ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah dan semua kaum muslim dan muslimat selalu dalam lindungan Allah. Allahumma amin. Ustaz, saya mau bertanya, kan tadi Ustaz bilang Nabi itu meninggal hari Senin dan dimakamkan hari Kamis ya Ustaz. Hari Senin, oh ya betul. Karena mereka berdiskusi untuk mencari khalifah selanjutnya ya Ustaz. Nah. Betul Ustaz? Siap. Ya, nah berarti itu kan ada uzur ya Ustaz. Boleh gak kita kalau misalnya pemakaman itu, misal kita ada uzur menunggu siapa saudaranya gitu, kita tunda misalnya untuk besok harinya gitu, masih boleh apa enggak ya Ustaz? Masya Allah. Ada dalilnya gak Ustaz? Siap, barakallahu Terima kasih fiik. Ustaz. Naam jamaah. Ya, memang berkaitan dengan jenazah ini kan yang ada anjuran adalah mensegerakan pemakaman. Disegerakan tuh. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selama hidupnya. Bahkan dilakukan oleh para sahabatnya. Ada orang meninggal di malam hari, mereka makamkan tanpa nunggu besok hari untuk ngasih tahu Nabi SAW. Sekarang kalau bicara bolehkah kita
mengakhirkan pemakaman jenazah. Yang pertama untuk apa? Artinya kalau bicara sunnah, sunnahnya disegerakan. Kalau diakhirkan untuk menunggu saudaranya. Kenapa harus nunggu saudaranya? Apakah memang ada hal urgen yang harus diketahui oleh saudaranya berkaitan dengan meninggal bapaknya? Kita sekarang banyak jenazah ditahan oleh kepolisian atau di mana kamar mayat umpamanya ya, di freezer di sana karena ada kepentingan memang. Ditahan dia daripada nanti bongkar dia di kuburan karena bermasalah nih jenazah, lebih baik ditahan jadi nggak dikubur dahulu. Tapi kalau hanya untuk menunggu saudaranya, maka nasihat ana wallahu a'lam bishawab, segerakan dikuburkan. Kalau yang ditunggu tidak akan dapat membuat apa-apa. Kadangkala nih anak ya, ketika hidup sudah kurang berbakti, orang tuanya mati, masih minta ditungguin dia. Seharusnya orang tuanya segerakan. Ketika dia mendengar orang tuanya meninggal dunia, dia dalam posisi jauh, kedatangan dia akan menunda pemakaman orang tuanya. Maka sampaikan kepada keluarganya, makamkan orang tua abah ana. Ana datang, kalau memang masih sempat, alhamdulillah, tapi nggak sempat, datang ke kuburannya. Karena sejatinya engkau nggak bisa berbuat apa-apa. Walaupun engkau datang, anaknya bisa berbuat apa. Makanya kadang-kala maslahatnya itu buat yang mati apa buat yang hidup. Kadang-kala maslahatnya buat yang hidup. Karena ingin melihat terakhir ya, sebelum meninggal dunia. Sekarang orang-orang sudah ada foto ini itu. Maka kalau dibicarakan boleh ya boleh-boleh saja, nggak sampai tingkat haram sebenarnya, enggak. Tapi menyelisih sunnah di mana mensegerakan pemakaman jenazah. Adapun berkaitan dengan kejadian Nabi SAW, memang umat Islam pada waktu itu kebingungan gitu. Sehingga mereka menanti sampai adanya khalifah, setelah itu baru akhirnya dimakamkan jenazah Rasulullah SAW. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Sebelum mempersilahkan Ukti untuk bertanya langsung, ada satu pertanyaan dulu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebenarnya berapa kalikah kita diwajibkan berhaji? Masya Allah. Sebenarnya berapa kalikah kita diwajibkan berhaji? Banyak yang mengatakan haji cukup sekali mengikuti Rasul, namun ada yang bilang baiknya bila mampu berangkat lagi karena belum tentu sempurna ibadah kita. Apakah pada saat Rasul haji wada sudah dalam keadaan sakit? Ada yang mengatakan kalau Rasul sehat, ada kemungkinan Rasul berhaji lebih dari sekali. Mohon pencerahannya. Jazakallah khair Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Kalau bicara haji, Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya mungkin sebelum hajinya Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar itu menjadi Amirul Hajj, pemimpin haji pada tahun ke-9 Hijriah. Abu Bakar berangkat, lalu Ali dikirim untuk mensupport Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, "Innallaha kataba 'alaikumul hajja fahujju." Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian untuk berhaji, maka hendaklah kalian berangkat haji. Lalu ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, afi kulli amin?" Apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Nabi diam. Nabi marah. Nabi mengatakan, "Law qultu na'am la wajabat." Kalau aku mengatakan iya, maka haji jadi wajib tiap tahun. Maka laksanakan apa yang disuruh kepada kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Itu kata Nabi SAW. Jadi wajib haji itu cuma sekali. Wajib. Yang rukun Islam itu haji sekali. Terus apakah haji kedua, ketiga, keempat dianjurkan? Nah, Nabi SAW mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah, ikuti haji dengan umrah. Terus umrah dan haji, haji dan umrah itu. Karena dua amalan ini menghapuskan kekufuran dan kefakiran. Kama yanfil kir khabathal hadid, sebagaimana alatnya pandai besi itu membersihkan besi dari karat-karatnya. Prakteknya di mana? Kan Nabi meninggal dunia. Sekali Nabi meninggal dunia. Jadi gini, kenapa Nabi SAW haji cuma sekali?
Ada beberapa riwayat yang mengatakan kewajiban haji itu pada tahun ke-6 Hijriah. Tapi kota Mekah dikuasain oleh orang-orang musyrikin. Orang umroh aja nggak bisa tahun ke-6 Hijriah itu. Nggak bisa umroh. Masuk ke Mekah, dipulangin, akhirnya tahun ke-7 baru umroh. Tahun ke-8 Hijriah, penaklukan kota Mekah. Tahun ke-9 Hijriah, jadi tahun ke-8 itu, Nabi menaklukkan kota Mekah, sallallahu alaihi wasallam. Tahun ke-9, pada acara hajinya umat Islam ini sudah, maka dikirim Abu Bakar Siddiq untuk membersihkan kota Mekah. Diumumkan di sana, mulai tahun ini nggak ada lagi orang musyrik yang haji. Karena kan haji itu ibadah warisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang orang-orang Mekah yang musyrikin haji juga. Jadi Abu Bakar mengumumkan nggak ada lagi yang haji setelah tahun itu kecuali yang muslim. Tahun ke-10 Nabi SAW haji. Tahun ke-11 meninggal dunia. Berarti Nabi haji sekali. Tapi beliau menyuruh para sahabatnya untuk terus mengulangi haji. Buktinya Abu Bakar di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berangkat haji, istri-istri Nabi berangkat haji lagi radhiyallahu taala anhu, sampai sebagian sahabat ada yang puluhan kali haji. Maka sebenarnya haji ini yang wajib sekali, yang kedua, yang ketiga sunnah. Ada orang yang mengatakan, Ustadz, daripada haji berulang kali, mbok lebih baik sodakoh. Banyak orang miskin. Nah, jadi orang haji ini memang di antara tanda kemabruran haji dia itu semakin peduli sama masyarakat. Jadi orang yang haji itu, pulang haji, ya berbagi dengan masyarakat. Mau berangkat haji lagi, tafadhol berangkat haji lagi. Mau berangkat umrah lagi, silahkan. Berbagi sama masyarakat, jalan terus. Yang tercela itu, orang ini berangkat haji terus, berangkat umrah terus, tetangganya tidak dipedulikan. Padahal tanda haji mabrur itu salah satunya adalah menebarkan salam, berbagi makanan, ya. Artinya dia jadi orang baik lah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya saya persilahkan Ukhti Dinda untuk bertanya. Sudah saya unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, tafadhali. Ahlan baik, Ustaz. Terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya, Ustaz, saya izin bertanya, dan ini pertanyaannya mungkin di luar tema. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ustadz, jamaah yang menyaksikan juga seluruh umat muslim selalu dalam lindungan Allah dan rahmat Allah. Allahumma amin. Ustadz, saya ingin bertanya. Saya adalah mahasiswa psikologi yang sudah belajar selama 5 semester, Ustadz. Dan di ilmu yang saya pelajari, itu ada beberapa hal yang saya merasa ini menyimpang dari ajaran Islam, Ustaz. Seperti salah satu contohnya yang paling jelas dan paling konkret itu bahwa LGBT itu sudah tidak lagi dikatakan sebagai penyimpangan dalam dunia psikologi. Sudah dihapuskan, Ustaz. Ajib, itu diajarkan di sekolah? Menurut kaidah dan aturan konseling. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Jadi di pedoman diagnostiknya itu sudah tidak ada lagi LGBT sebagai suatu penyimpangan. Jadi jika nanti akan ada pasien atau mungkin konseli yang datang dan mereka memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang, kita tidak diperbolehkan untuk menyinggung hal tersebut, dan kita tetap harus bisa menerima penyimpangan yang kita bilang itu penyimpangan, tapi kita anggap sebagai itu sesuatu yang wajar dan asasi untuk mereka gitu, Ustaz. Nah, pertanyaan saya, hal itu kan memang benar-benar jelas kemungkarannya di dalam Islam, ya, Ustaz. Tapi sebagai profesi atau konselor,
kita tidak diperkenankan untuk menyinggung hal tersebut sebagai suatu penyimpangan. Yang saya khawatirkan di sini, ketika ada orang yang konsul atau ada orang yang ternyata memiliki penyimpangan tersebut, pemahaman yang keliru dalam Islam tersebut, padahal beliau Muslim gitu, kita tidak boleh menyinggung hal tersebut secara psikologis, tapi kita harus tetap bisa memberikan pendekatan secara psikologis tanpa bisa menyinggung hal tersebut, Ustadz. Yang saya pertanyakan, ketika kita melakukan pendekatan tersebut sesuai kaidah, sesuai aturan yang ada dalam pedoman psikologi itu, tapi hati kita sangat bertentangan dengan hal tersebut, kita mengetahui itu adalah suatu kemungkaran yang jelas, apakah kita bisa disebut sebagai orang munafik, Ustaz? Karena itu sangat memberatkan buat saya ketika ada teman-teman saya yang sekarang pun mereka menganggap bahwa psikologi sama Islam tidak bisa digabungkan, udahlah, nggak boleh dicampur baurkan, sedangkan menurut saya jalan keluar dari mayoritas masalah, bahkan semua masalah, saya bisa katakan bahwa ketika seseorang mendekat, ketika seseorang lebih mengenal Islam, insya Allah semua permasalahan psikisnya akan teratasi gitu, Ustaz. Tapi hal tersebut tidak boleh diungkapkan secara jelas. Mohon nasihatnya, Ustaz, mungkin Ustaz bisa memberikan nasihat kepada saya. Jazakallah khairan, barakallah, Ustaz. Wafikum wabarak. Iya, sepertinya itu akan menjadi pertanyaan terakhir, jemaah. Alhamdulillah ini jadi lagi hujan, jadi kita nggak bisa ke masjid memang. Ya karena Anda lupa mengingatkan waktu sholat asar di Jember ini jam berapa? Jam 2.17 ya. Jadi paling nggak kajian itu bisa sampai 2:30. Tapi alhamdulillah sekarang lagi hujan deras, jadi kita uzur untuk ke masjid. Ya jemaah, pertanyaan ini menarik sekali jemaah. Anda dapat masukan, Anda terima kasih kepada penanya ya, karena itu menjadi sebuah informasi berharga buat Anda. Anda juga dapat informasi berharga dari seorang dokter ya, yang dia ngurusin para pelacur-pelacur yang terkena AIDS. Itu kemudian ada banyaklah informasi yang menyimpang sebenarnya. Itu memang ketika pelacur-pelacur yang kena AIDS itu, pendekatannya bukan secara agama, bukan diingatkan agar dia berhenti melacurkan diri. Yang ada bagaimana dia tetap melacurkan diri tapi aman. Jadi yang ada itu safety sex buat mereka. Bukan diajarin meninggalkan hal itu. Ana seringkali menyampaikan kita ini 229 juta. Kita mayoritas Muslim. Tapi warnanya bukan warna Islam. Kalau bicara mayoritas ya, kalau bicara nih ada 270 juta. Oke, semua pakai warnanya. Seharusnya kan yang mewarnai yang mayoritas. Apalagi hukumnya demokrasi, suara terbanyak. Lebih banyak umat Islam dong. Tapi kita tidak mendapatkan warna tersebut. Karena Islamnya kebanyakan ya Islam KTP. Nggak belajar Islam itu apa. Bahkan Islamfobia. Tuh, yang mengajar kadang-kala Muslim, yang ngajar Muslim. Rektornya Muslim. Dosen-dosennya Muslim. Karyawannya Muslim. Warnanya, outputnya itu nggak Islam yang keluar. Di mana masalahnya? Tapi insya Allah, ana optimis. Insya Allah Islam akan memberikan kedamaian. Meratakan rahmatnya. Ingat tahun 89-90, tatkala jilbab dilarang. Tatkala perempuan-perempuan muslimah yang pakai jilbab dikeluarkan dari sekolah. Ada 300 siswi dan mahasiswi yang dikeluarkan dari sekolah gara-gara mereka pakai jilbab. Alasannya aturan sekolahan. Siapa yang bikin aturan? Presidennya Muslim, menterinya Muslim, kemudian kepala sekolahnya Muslim, gurunya Muslim. Yang keluar diskriminasi kepada umat Islam. Maka ada aktor intelektual di balik itu semua. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang orang semakin paham dengan Islam.
ya badai itu pasti berlalu. Maka nasihat anak, tatkala engkau mendapatkan sebuah aturan yang bertentangan dengan agamamu, agama kita lebih dahulu. Bahkan bapak kita, ibu kita, kalau buat aturan yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak boleh taat dan patuh. Lalu nanti akan bermasalah sama kita. Hidup ini memang masalah. Kita akan terus menghadapi masalah sampai ajal menyebut kita. Maka nasihat ana buat ukhti yang bertanya dan buat setiap muslim. Ketahuilah agamamu. Sebelum kau belajar yang lainnya. Kita nih yang menciptakan kita siapa? Allah Azza wa Jalla. Sehingga otak kita, hati kita, pendengaran kita, mata kita bakal ditanya oleh yang menciptakan kita. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua bakal ditanya. Siapa yang menanya? Bukan polisi. Polisi bakal mati semuanya. Bukan pengadilan. Pengadilan pun akan mati semuanya. Bukan presiden. Presiden pun akan mati dan terus berganti. Kita semua bakal mati. Maka tatkala ada sebuah aturan yang bertentangan dengan agama kita. Dan alhamdulillah di negeri kita diberi kebebasan melakukan ajaran agama sesuai dengan yang dia anut. Bebas. Urusan dengan agama kita. Maka jangan sampai akhirnya kebebasan beragama itu diambil, dirampas karena pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Sejak dulu LGBT ini berusaha mereka. Bayangkan mereka lewat agama. Kampus perguruan tinggi Islam itu disusupin oleh pemikiran itu. Sudah ada. Mereka yang menyetuskan Islam liberal itu pemikirannya seperti itu sebenarnya. Hak asasi manusia. Bahkan berulang kali Anda sampaikan ada seorang profesor doktor, seorang wanita. Perempuan ini mendapatkan gelar wanita terberani dari luar sana, dari barat itu. Jadi orang-orang yang menyimpang ini sama barat, sama orang-orang kafir selalu diangkat. Di blow up sebagai wanita terbaik, orang terbaik, nomor 1 ini itu. Karena dia profesor doktor, ahli tafsir. Yang mengatakan LGBT itu sah-sah aja. Berkaitan dengan Nabi Lut, dia di tafsirnya dijelaskan. Oh, kisah Nabi Lut itu masalahnya, kau tahu, karena ada pemaksaan. Kalau nggak ada pemaksaan, nggak apa-apa. Seperti itu dia mentafsirkan. Dan profesor ini membuat rancangan undang-undang untuk merubah undang-undang agama berkaitan dengan pernikahan. Dia masukkan ke DPR. Mungkin 10 tahun yang lalu atau belasan tahun yang lalu. Dia masukkan ke DPR agar disetujui. Salah satu yang ingin dia rubah tentang calon pengantin pria dan pengantin wanita. Nggak harus pria, nggak harus wanita. Jadi pengantin laki-laki itu laki, yang ini perempuan. Enggak. Dia ingin menghapuskan itu ya. Agar laki bisa menikah dengan laki, perempuan bisa menikah dengan perempuan. Maka ini termasuk penyimpangan. Tapi kita optimis, maka berhati-hati seorang muslim tetap belajar, memahami agama, ingat cepat atau lambat kita akan berpisah dengan dunia ini. Dan akan menemani kita di kuburan bukan harta kita, bukan jabatan kita, tapi amal soleh kita. Maka buat anti, kita wajib taat sama pemerintah kita. Kita wajib taat sama undang-undang yang dibikin selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ketika bertentangan ya kita minta maaf. Allah lebih kita cintai. Rasulullah SAW lebih kita cintai. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya Anda mohon maaf. Barakallahu fiik. Nah. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ustadz, jazakallahu khair untuk paparannya hari ini, dan untuk sebagai penutup mungkin Ustadz bisa berikan apa yang sebaiknya kita pelajari dari pembelajaran kita mengenai hari-hari akhir Rasulullah. Nah, barakallahu fikum. Ya jamaah, Rasulullah SAW sudah meninggal dunia.
Tapi amanah itu tetap ada sama kita. Nabi SAW berpesan kepada para sahabatnya. Ketika haji wada, beliau mengatakan, liyuballighi syahid minkumul ghaib. Yang hadir hendaklah menyampaikan kepada yang tidak hadir. Maka setiap yang hadir hari ini memiliki tugas untuk menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Beritahu mereka cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Sampaikan kepada mereka tentang wasiat-wasiat Rasulullah SAW kepada kita. Sampaikan bagaimana perjuangan beliau menegakkan agama ini. Bagaimana beliau sakit. Bagaimana beliau bersabar. Bagaimana beliau pada akhirnya memilih untuk berjumpa sama Allah Azza wa Jalla daripada kehidupan dunia ini. Sedangkan kita lebih banyak mementingkan kehidupan dunia ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin Anda mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan